Shalom Bapak Ibu sahabat STMJ dimanapun Anda berada. Salam jumpa dengan saya Albert Mulyono dari Paroki Santo Yosef Mujasem. Hari ini Senin 11 Maret 2024. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 4 ayat 43 sampai dengan 54. Berkisah tentang permohonan seorang pegawai istana di Kapernaum kepada Yesus agar Yesus datang ke rumahnya dan menyembuhkan anaknya yang sedang sakit dan hampir mati. Namun dalam kisah itu seolah-olah Yesus menolak. Karena Yesus menolak untuk datang ke rumahnya, namun meski demikian Yesus tetap menyembuhkan anak tersebut tanpa harus datang ke rumahnya dan bertemu langsung dengan anak itu. Dari kisah ini, Yesus mengajarkan pada saya bahwa untuk percaya, punya iman yang teguh pada perkataan-perkataan Tuhan Yesus dan pada pengenalan akan Tuhan Yesus, lalu berserah pada penyelenggaraannya. Ayat 48 sangat menguatkan saya, yang berbunyi, "Maka kata Yesus padanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Yesus tidak datang ke rumah perwira itu dan seolah-olah menolak. Di sini Tuhan Yesus mengajarkan untuk semakin mendasarkan iman percaya pada pengenalan akan Tuhan dan perkataan-perkataannya yang penuh kuasa. Tidak harus dengan datang ke rumah perwira itu, tetapi dengan perkataannya sembuhlah anak itu, dan perwira itu percaya. Sahabat STMJ yang dicintai Tuhan, saya mau bercerita tentang satu pengalaman yang saya alami. Beberapa tahun yang lalu, saya sedang perjalanan menuju pulang ke rumah. Situasi jalanan saat itu sepi dan remang-remang. Saat itu saya akan menyeberang menuju jalan besar. Tetapi sebelum saya sempat menyeberang, tiba-tiba dengan kejadian yang begitu cepat, saya sudah merasa dihantam ban belakang sepeda saya. Kemudian kaki saya yang waktu itu menapak di jalan terlindas. Saya diserempet oleh sebuah mobil. Kondisi penerangan jalan itu memang remang-remang, dan mobil itu pergi begitu saja, terus melanjutkan jalannya. Saya tidak tahu apakah pengendara mobil itu menyadari atau tidak kalau dia menyerempet saya dan kaki saya terlindas ban mobilnya. Roda sepeda saya saat itu sudah tidak beraturan bentuknya. Pada saat itu saya syok. Kejadian yang begitu cepat, dan seingat saya dalam hati saya berdoa, "Tuhan, syukur saya tidak apa-apa, badan saya tidak apa-apa, tidak mendapatkan luka yang parah. Cuma Tuhan, kaki ini kok bengkak sekali. Saya takut tulang saya ada yang retak atau kenapa-napa Tuhan. Itu kaki saya yang sebelah kanan." Kalau saya ingat sekarang, saat itu ungkapan saya pada Tuhan, pada penyelenggaraan Tuhan, berserah pada Tuhan. Semoga kaki saya yang sepertinya tidak apa-apa, tidak mendapatkan. Semoga kaki saya yang tidak apa-apa Tuhan, permohonan saya pada Tuhan. Kemudian tertatih-tatih saya berusaha menepi. Setelah sampai tepi jalan, saya menghubungi orang tua saya untuk mengabari keadaan saya yang saat itu, dan sambil menenangkan agar mereka tidak panik dengan kondisi saya. Sambil menunggu kedatangan orang tua saya mengecek lagi seluruh tubuh saya dan kondisi sepeda saya.
Kalau ada lecet. Singkat cerita, saat kedua orang tua saya tiba, saya langsung ditanya dengan berbagai pertanyaan yang biasa ditanyakan, seperti bagaimana kejadiannya, mana yang sakit, dan sebagainya. Lalu saya pun dibawa pulang dengan naik becak. Setelah tiba di rumah, saya langsung dibonceng dengan motor menuju rumah sakit agar dapat diperiksa karena takut ada tulang yang retak atau geser melihat bengkak pada kaki saya yang terlihat sangat besar. Setibanya di rumah sakit, saya langsung diperiksa oleh dokter jaga. Kemudian saya diminta untuk melakukan ronsen pada kaki saya yang bengkak itu. Setelah menjalani ronsen dan keluar hasil foto, kemudian hasil foto itu dibaca oleh dokter. Dokter tersebut berkata, dilihat dari hasil ronsen, kondisi tulang dalam keadaan baik. Tidak terlihat ada serabut halus bahkan retak yang terlihat jelas pada foto. Puji Tuhan, mendengar hal tersebut saya merasa lega dan bersyukur, sebab Tuhan melindungi saya serta menjaga sehingga saya terhindar dari luka yang parah, baik yang terlihat atau maupun tidak terlihat oleh mata. Sahabat STM yang terkasih, melalui firman Tuhan dan pengalaman saya semakin diteguhkan mendengar perkataan Tuhan Yesus, hidup di dalam Dia dengan iman yang teguh dan penyerahan diri yang total pada penyelenggaraannya, membawa saya pada keselamatan baik di dunia ini dan sampai pada hidup yang kekal. Demikian sahabat STM yang terkasih, sharing dari saya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Tuhan memberkati.